Semawe merupakan gabungan dari dua kata, yaitu lo dan semawe. Lo artinya dalam, teluk atau palung laut, dan semawe artinya air yang berputar-putar atau pusat dan mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Sumber lain juga menyebutkan nama Luk Semawe berasal dari nama Tengku, yaitu Tengku Luk Semawe, yang dimakamkan di Kampung Utun Bayi, yang merupakan kampung tertua di Kecamatan Banda Sakti. Sebelum abad ke-20, negeri ini telah diperintahkan oleh Ule Balang Kutablang. Tahun 1903, setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai. Luk Semawe menjadi daerah taklukannya, dan mulai saat itu status Luk Semawe menjadi Bestur van Luk Semawe, dengan Zelfbestuurder adalah Teku Abdul. Luk Semawe tunduk di bawah aspiran controller, dan di Luk Semawe berkedudukan juga controller atau wedana serta asisten residen atau bupati. Pada dasawarsa kedua abad ke-20 itu, di antara seluruh daratan Aceh, salah satu pulau kecil luas sekitar 11 persegi yang dipisahkan Sungai Krung Cunda diisi bangunan-bangunan pemerintahan umum, militer, dan perhubungan kereta api oleh pemerintah Belanda. Pulau kecil dengan desa-desa Kampung Kede Aceh, Kampung Jawa, Kampung Kutablang, Kampung Mongedung, Kampung Tempuk Tengah, Kampung Hagu, Kampung Utun Bayi, dan Kampung Ujung Blang, dan keseluruhan baru berpenduduk 5.500 jiwa. Secara jamak disebut Luk Semawe. Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terbentuk sistematik sampai kecamatan ini. Pada mulanya, Luk Semawe digabung dengan Bestuurder van Cunda. Pada tanggal 31 Agustus 1987, Luk Semawe diresmikan sebagai kota administratif atau Kotif Luk Semawe, ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Dengan peresmian dan pelantikan wali Kotif secara de jure dan de facto, Luk Semawe telah menjadi kota administratif dengan luas wilayah 253,87 km persegi. Yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara II, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Blangmangan. Pada tahun 1988, Bupati Aceh Utara Haji Karimuddin Hasbullah SE menggagas peningkatan status Kotif Luk Semawe untuk menjadi kota madya. Kemudian pada tahun 2000, Bupati Aceh Utara Tarmiji Akari merekomendasi peningkatan status itu bersama pimpinan DPRD Aceh Utara yang diketuai Haji Saifuddin Ilyas. Atas dukungan Gubernur Aceh mulai Profesor Dr. Syamsuddin Mahmud, pejabat Gubernur Haji Ramli Ridwan SH, dan Gubernur Insinyur Haji Abdullah Putih MSI, yang diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Luk Semawe tanggal 21 Juni 2001
yang ditandatangani Presiden RI Haji Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Naso Petimang, Naso Pesenang, Kerja Mate, Kecamatan Muara II, yang susah, lon rasa senang, Aceh lon Kecamatan Belang Mangat. sampoan mate. Sedangkan pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta, Luxmawe resmi menjadi pemerintahan kota bersama 12 kabupaten kota seluruh Indonesia. Sejak berpisah dari Kabupaten Aceh Utara, Luxmawe menjadi kota otonom pada tahun 2001. Terus mandiri dan bangkit dari berbagai segi pembangunan, Luxmawe ditetapkan statusnya menjadi pemerintahan kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 atau tanggal 21 Juni 2001. Sejak menjadi pemerintah kota secara administratif, kota Luxmawe dibagi ke dalam 4 wilayah kecamatan, antara lain Kecamatan Banda Sakti, Muara II, Belang Mangat, dan Muara I, yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Muara II. Keempat kecamatan ini meliputi 9 kemukiman, 6 kelurahan, dan 62 desa atau kampung. Kecamatan Muara II merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas. Kecamatan ini memiliki luas 57,80 km persegi atau hampir 31,92% dari keseluruhan luas wilayah kota ini. Kecamatan Belang Mangat memiliki luas 56,12 km persegi atau 31% dari luas kota Luxmawe. Sementara Banda Sakti adalah kecamatan paling kecil luas wilayahnya, yaitu hanya 11,24 km persegi atau 6,21% dari total luas daerah ini. Kecamatan Muara I sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Muara II memiliki luas 55,9 km persegi atau 30,87%. Kota Luxmawe yang kini berpenduduk 188,974 orang dan digelar dengan sebutan Banda Silaturahmi, terus mengalami perubahan dalam berbagai aspek. Khususnya dalam sistem pemerintahan dengan memperluas sistem kerja pemerintahan, membentuk dinas-dinas, badan, kantor, serta lembaga dalam menjalankan roda pemerintahan. Sejak berpisah dari Kabupaten Aceh Utara dan menjadi kota otonom, Luxmawe telah beberapa kali berganti wali kota. Di antaranya Dr. Andes Rahmat Syah, MM, Dr. Andes Marjuki Amin, MM, dan Munir Usman, serta Suwedi Yahya yang hingga kini masih menjabat sebagai wali kota definitif masa bakti 2007-2012. Wali kota Munir Usman beserta wakilnya Suwedi Yahya dalam membangun dan menata kembali Luxmawe dari berbagai ketinggalan, melakukan berbagai terobosan dari segala aspek sosial masyarakat, baik dari segi pembangunan sarana prasarana, ekonomi, serta aspek sosial masyarakat dan budaya. Sehingga hasil tersebut kini mampu memberikan citra positif bagi kota Luxmawe.
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat kota Luxmawe ini tergolong sangat bervariatif. Mereka tidak memiliki ketergantungan untuk bekerja di perusahaan raksasa yang tersebar di Aceh Utara dan Luxmawe. Masyarakat berusaha untuk mandiri dalam meningkatkan perekonomiannya. Kondisi ini ditandai dengan munculnya beragam jenis pekerjaan dan profesi serta dunia wirausaha yang digeluti warga di 4 kecamatan ini. Data statistik Kota Luxmawe merincikan beragam profesi dan pekerjaan menunjukkan angka yang signifikan jika dibandingkan pasca Indonesia merdeka dan konflik selama 32 tahun yang melanda pemerintahan Aceh. Masyarakat Kota Luxmawe yang kental dengan nilai-nilai religius mampu mempertahankan kerukunan dalam sistem masyarakat sosial. Ragam pekerjaan tersebut merupakan realita dinamika kehidupan dan tidak menjadi celah perbedaan status sosial. Hidup dalam lingkaran syariat Islam yang didominasi 99,9% pemeluk Islam serta perbedaan status sosial ekonomi ini memberikan warna tersendiri bagi sebuah kota berkembang untuk bangkit maju sejajar dengan kota-kota lain di luar Aceh. Penegakan syariat Islam tidaklah menghambat kaum non-muslim dalam menjalankan aktivitas ibadah dan kegiatan mereka. Mereka hidup rukun dan saling berdampingan. Hal ini tentunya menjadi modal utama pemerintah kota dalam menjalin komunikasi dan silaturahmi tanpa memandang ras, suku, agama, dan budaya dalam memajukan pembangunan serta pertumbuhan kota Luxmawe. Toleransi ini telah dibuktikan dengan terjalinnya interaksi yang harmonis antara warga muslim dengan non-muslim. Fasilitas rumah ibadah berupa 2 unit gereja dan 1 unit wihara dibangun di tengah-tengah pusat kota demi menghargai kebebasan menjalankan aktivitas ibadah masing-masing kelompok beragama. Pasca MOU Helsinki 15 Agustus 2006, kondisi stabilitas keamanan di Provinsi Aceh umumnya dan kota Luxmawe khususnya sangat kondusif dan telah memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan. Percepatan pembangunan serta ekonomi yang stabil bukanlah seperti membalikkan telapak tangan. Namun, melalui sebuah proses multidimensi serta partisipasi aktif semua komponen masyarakat, khususnya para investor yang memiliki niat untuk berinvestasi di wilayah Luxmawe. Dalam menyambut para investor, Pemko telah berkomitmen untuk memudahkan dalam segala hal, terutama dalam perizinan. Komitmen ini telah dibuktikan dengan dibangunnya kantor perizinan terpadu satu atap yang dapat memudahkan akses perizinan serta administrasi yang cepat dan tepat. Terhadap pelayanan satu atap, alhamdulillah masyarakat juga sudah mulai merasa servisisnya udah mulai bagus. Kemudian sudah terarah dengan ukuran dan jangka waktu yang telah kita tentukan. Apabila data lengkap, saya kira nggak sampai lewat 1 hari, jadi udah servis sudah bagus. Kemudian daripada itu juga kita benahi di segala bidang, khusus bahwa dengan paradigma bahwa pegawai negeri wali kota adalah merupakan pelayan masyarakat, jangan lagi menjadi raja daripada masyarakat.
tapi harus menjadi pelayan daripada masyarakat. Ini yang kita rubah mindset dan paradigmanya. Sarana dan prasarana Kota Luxmawe. Pengembangan infrastruktur terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan pasangan Wali Kota Munir Usman dan Wakil Suwedi Yahya dengan Sekretaris Daerahnya Dr. Randes Syafwan, terutama dengan membenahi segala sarana dan prasarana yang representatif sehingga mampu mengembalikan kejayaan Kota Luxmawe di masa lalu. Penataan wajah kota dimulai dengan telah rampungnya pembangunan jalan 2 jalur menuju sentral Kota Luxmawe, pelebaran jalan negara, pembangunan terminal terpadu, pembangunan pasar rakyat. Dulu belum ada jalan 2 jalur, jalan negara. Sekarang alhamdulillah sudah terlihat semakin berjalan sehingga jalan 2 jalur di jalan negara itu sendiri sudah dari tahun ke tahun semakin bertambah. Tahun ini juga akan bertambah lagi. Kemudian jalan Pase dulu. Pembangunan jembatan di kawasan Cunda, pembangunan reservoir sebagai upaya penanggulangan banjir, pembangunan tanggul abrasi pemecah ombak di kawasan Pantai Unjumblang, pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan, serta sejumlah fasilitas kesehatan dan air bersih yang dilayani oleh perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Monpase tersebar di 4 kecamatan. Sistem penataan kota ini kemudian melahirkan sejumlah gagasan dalam memberikan rasa nyaman, teduh, indah, bersih, dan tenang, sehingga Luxmawe mampu meraih predikat Adipura pada tahun 2010 yang diserahkan langsung Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan diterima Wali Kota di Istana Kepresidenan pada tanggal 8 Juni 2010. Luxmawe bersanding dengan 86 kota kecil lainnya di Indonesia terkait penghargaan bidang kebersihan dan lingkungan hidup standar nasional kategori kota kecil. Luxmawe mampu meraih penghargaan tersebut kelima kalinya. Tahun 1995, penghargaan berupa sertifikat Adipura. Tahun 1996, Piala Adipura. Tahun 1997, Piala Adipura. Tahun 2009, sertifikat Adipura. Dan tahun 2010 ini, Pemko mampu meraih predikat anugerah Piala Adipura kategori kota kecil dari 86 kota di Indonesia, atau satu-satunya kota kecil di Provinsi Ujung Timur Pulau Sumatera atau Provinsi Aceh. 2008 kita mulai sudah mendapat penghargaan, dan 2009 mudah-mudahan di 2010 ini kita berusaha kembali untuk meraih yang kembali berupa Piala Adipura. Ini tentunya segala sektor yang harus berperan, mulai daripada aparatur pemerintahan, juga kita harapkan juga masyarakat harus proaktif terhadap kondisi-kondisi ini supaya ada bagian-bagian yang dinilai yang sudah punya draft dia sendiri oleh tim,
Jadi tidak bisa kita tentukan bahwa harus begini, harus begitu. Memang tim ini telah datang, hadir, melihat kembali daerah-daerah yang sasaran tempat penilaian Adipura itu sendiri. Artinya nggak bisa. Sedangkan sarana peribadatan yang dimiliki Kota Luxmawe adalah 180 unit yang terdiri 42 unit masjid, 70 unit menasah, 70 unit musala, 2 gereja, dan 1 unit wihara. Sarana kesehatan yang tersedia di Kota Luxmawe terdiri dari 5 puskesmas, 12 puskesmas pembantu, 5 puskesmas keliling, 3 polindes, 85 praktek dokter, 9 praktek dokter gigi, dan 77 toko obat. Jumlah sarana pendidikan umum yang ada di Kota Luxmawe terdiri dari taman kanak-kanak 20 unit, swasta 24 unit, sekolah dasar sebanyak 59 unit, SLTP 15 unit, serta SMU SMK sebanyak 13 unit, akademi atau perguruan tinggi 10 unit. Sarana pendidikan agama yang ada 8 unit madrasah ibtidaiyah, 5 negeri dan 3 swasta, 6 unit madrasah aliyah, 1 negeri dan 5 swasta. Di Kota Luxmawe memiliki 26 unit pondok pesantren dan 189 unit balai pengajian, seni budaya dan pariwisata. Pengembangan kesenian daerah dan adat istiadat pemerintah Aceh, Pemko Luxmawe memiliki langkah tersendiri, terutama dengan mempertahankan kesenian daerah sebagai ujung tombak dalam memperkenalkan Aceh kepada dunia luar dengan terus mengembangkan tarian tradisional, zikir, rapai, serta seni tradisional lain yang ditampilkan dalam setiap acara resmi pemerintahan. Dari aspek pariwisata, kendati Kota Luxmawe berada di tengah-tengah kabupaten lain, Pemko juga memiliki beberapa andalan wisata alam dan wisata bahari sebagai dukungan dalam menyambut para wisatawan dan turis mancanegara. Salah satu wisata alam adalah kawasan Pantai Ujung Blang yang merupakan tujuan para wisatawan baik untuk kalangan lokal dan turis mancanegara. Pantai Ujung Blang adalah salah satu pantai yang berada di tengah Kota Luxmawe yang cukup terkenal. Pantai Ujung Blang terhampar dari muara Sungai Cunda, Kuala Cangkoi yang meliputi 4 wilayah desa, yaitu Desa Ujung Blang, Ule Jalan, Hagu Barat Laut, dan Desa Hagu Tengah. Pantai Ujung Blang dinamakan berdasarkan desa di mana pantai ini berada. Arti Ujung Blang sendiri dalam bahasa Aceh adalah ujung, berarti Luxmawe terdiri dari areal sawah, rawa, dan tanah kosong. Dan Blang berarti sawah atau hamparan kebun. Pemandangan matahari terbit atau sunrise di pantai ini memiliki nuansa tersendiri. Pengunjung akan disuguhkan pemandangan kegiatan nelayan sehari-hari dengan latar belakang pabrik pencairan gas PT Arun di kejauhan. Panorama alam dengan hamparan laut lepas mampu memberikan kesan nyaman, tentram, serta asri bagi para warga kota maupun luar kota yang berdatangan silih berganti dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Di kawasan sepanjang Sungai Cunda, lokasi kafe-kafe mini
serta kawasan reservoir juga telah menjadi pilihan lain bagi warga kota dalam menghabiskan waktu santai bersama keluarga untuk menikmati panorama alam Banda Silaturahmi. Di Kecamatan Muara Satu, kawasan Pulau Semadu, dan Rancung adalah objek wisata alternatif lain bagi warga setempat dalam mengisi liburan. Lokasi pantai wisata ini sangat diminati oleh warga yang ingin melakukan berbagai aktivitas santai dengan sanak keluarga. Beberapa objek wisata ini adalah sebagian kecil wisata Kota Luxmawe yang baru dibenah. Masih tersedia beberapa lokasi wisata lain, serta sejumlah lahan potensial lain untuk dibenahi sebagai kawasan wisata dan pusat perbelanjaan. Sehingga peluang investasi masih terbuka lebar bagi para investor. Sarana pendukung lain, Luxmawe memiliki pelabuhan seperti Pardede atau Cafe 3, pelabuhan umum Kerungguku yang hingga kini masih eksis sebagai sarana perhubungan laut. Sedangkan untuk sarana udara, Luxmawe masih memanfaatkan Bandara Maliku Saleh yang terletak di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Lon sayang niba tempatnya lon udep mate. Kendati industri bukan andalan utama Luxmawe, melainkan perdagangan. Dunia perdagangan sangat dominan terpusat di kota Luxmawe. Transaksi jual beli sangat menonjol di pusat ibu kota Luxmawe. Beragam usaha perdagangan berkembang pesat. Hal ini menandai bangkitnya ekonomi warga pasca konflik dan bencana alam gempa dan tsunami yang melanda Aceh. Selain perdagangan, dunia perikanan merupakan lapangan usaha lain yang cukup potensial, serta menjadi lapangan usaha kedua yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Banda Sakti juga menjadi sentra produksi hasil laut utama di kota Luxmawe. Para nelayan umumnya adalah mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai, seperti Desa Pusung di Kecamatan Banda Sakti dan Desa Meraksa di Kecamatan Muara II. Sebelum dipisahkan dengan Kecamatan Muara Satu, industri adalah penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Di kecamatan ini berlokasi PT Arun NGL CO, industri pengolahan migas transnasional. PT Arun NGL CO mendistribusikan produk ekspor olahan migas dari Pelabuhan Laut Blanglancang. Produk-produk migas antara lain liquefied natural gas LNG, liquefied petroleum gas LPG, dan kondensat. Pengimpor terutama berasal dari negara Asia seperti Jepang, Korea, dan Taiwan, dan industri lain berskala kecil. Kecamatan Blangmangat atau kawasan Puntut merupakan kecamatan yang memiliki potensi alam pertanian. Kawasan ini memiliki areal persawahan terluas di kota Luxmawe. Sebahagian warga memanfaatkan alam untuk bertahan hidup, seperti bercocok tanam dengan membuka lahan persawahan dan membangun kilang-kilang padi sebagai sarana pendukung kegiatan pertanian warga. Selain padi, berbagai tanaman pangan lain juga banyak dihasilkan di kecamatan ini. Bahkan aset wisata bahari, yaitu Kuala Meraksa, mampu menjadi potensi wisata dan perikanan bagi masyarakat sekitar. Sayangnya, perkembangan kawasan ini sebagai potensi wisata bahari masih belum tersentuh. Padahal, jika dikembangkan dengan berbagai sarana pendukung lainnya, akan meningkatkan devisa daerah dan menjadi ajang kunjungan para wisatawan lokal dan mancanegara. Bahkan potensi laut di Kuala ini sangat mengejutkan, di mana Kuala Meraksa menyimpan ribuan bibit ikan kerapu yang setiap awal bulannya menjadi rebutan ribuan warga setempat.
Bibit ikan kerapu ini umumnya diekspor ke berbagai negara, misalnya Malaysia, Jepang, dan Singapura. Ketersediaan sarana dan prasarana Luk Semawe dapat diandalkan dengan cukup lengkapnya berbagai kemudahan dalam menunjang investasi. Transportasi darat dilayani dengan adanya terminal tipe A di Kecamatan Banda Sakti, terminal bus di kawasan Cunda yang menyediakan beragam bus dengan berbagai kota tujuan hingga ke Jakarta. Untuk melayani rute antar kota dalam provinsi, sejumlah minibus senantiasa melayani rute siang dan malam hari. Fasilitas lainnya pun cukup lengkap, seperti transaksi perbankan, lembaga asuransi, sarana perhotelan yang terdapat hampir di sudut kota Luk Semawe dan Cunda. Dengan tarif yang murah dan terjangkau, serta sejumlah rumah sakit baik swasta dan pemerintah. Didukung sejumlah tenaga medis yang memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat yang memerlukannya. Karena itu, dengan kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah dan masyarakat, Luk Semawe harus mampu mempertahankan berbagai kemajuan yang telah diraihnya. Dengan segenap kemampuan dan kekuatan yang ada, semoga kota ini tetap jaya, aman, tentram, dan nyaman, serta menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbul ghafur. Abodala adiding lampu teh kayangan, lampu teh kayangan, aulia rimung awalia, aulia rimung aulia.